Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang telah memberikan saya waktu dan tempat kepada saya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua wali murid yang telah hadir pada seminar parenting kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Izzazur Rahma Yuliandari. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah saya ingin sharing kepada ayah dan bunda tentang pengasuhan positif. Nah, jadi saya itu bukan praktisi, saya itu bukan guru, tapi saya juga sebagai orang tua yang ingin sharing-sharing kepada ayah dan bunda. Nah, jadi apakah ayah dan bunda tahu apa itu pengasuhan? Nah, jadi pengasuhan itu merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual, sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Nah, jadi anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika pengasuhan yang dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip pengasuhan positif yang sesuai dengan usia dan potensi anak. Nah, jadi arti dari pengasuhan positif di sini adalah pengasuhan yang dilakukan berdasarkan kasih sayang, kemudian saling menghargai, pemenuhan dan memberikan perlindungan dan hak anak, kemudian terbangunnya hubungan yang hangat, bersahabat dan ramah antara orang tua dan anak, serta dapat menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Nah, jadi apabila anak itu kita berikan kasih sayang yang baik dan cukup, kemudian kita beri pemenuhan dan perlindungan hak anak, kemudian hubungan antara kita sebagai orang tua dan anak itu hangat, dan kita itu bersahabat dan ramah terhadap anak. Nah, sehingga tumbuh kembang anak itu baik dan tumbuh kembang anak itu menjadi optimal gitu. Nah, jadi mengapa pengasuhan positif itu penting untuk anak usia dini? Nah, pengasuhan yang positif perlu dilakukan setiap orang tua dalam memberikan dukungan kesuksesan di masa depan, karena yang pertama meningkatkan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua. Nah, jadi orang tua dan anak itu bisa saling berkomunikasi dengan efektif, membangun kerjasama yang baik, dan saling mendukung atau menghargai satu sama lain. Yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan pengasuhan yang positif, anak itu tuh mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Anak menjadi percaya diri, mandiri, disiplin, bertumbuh sesuai dengan usianya tanpa adanya tekanan, bebas dari intimidasi dan rasa takut. Nah, kemudian yang ketiga ada mencegah perilaku-perilaku menyimpang. Pengasuhan positif ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan karakter mulia dengan bimbingan dari orang tua, sehingga menghindari anak dari berbagai perilaku menyimpang baik saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Pengasuhan positif memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan antara orang tua terhadap anak. Nah, selanjutnya, kapan pengasuhan positif ini dilakukan kepada anak? Nah, jadi anak itu tuh merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan kepada kita sebagai orang tua dari Sang Pencipta. Nah, jadi pengasuhan ini adalah amanah untuk orang tua sepanjang hidupnya. Artinya, pengasuhan dilakukan tanpa henti dari sejak dalam kandungan, usia dini, remaja, hingga dewasa. Nah, orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anaknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, agar kelak anak siap untuk hidup bermasyarakat dan dengan karakter yang mulia. Nah, jadi orang tua, kita sebagai orang tua itu harus
memberikan pengasuhan, karena itu amanah dari Sang Pencipta kepada kita sebagai orang tua, mulai dari sejak dalam kandungan, sejak dia janin ya, kita itu sudah harus memberikan pengasuhan yang positif kepada anak yang dalam kandungan itu. Nah, kemudian sejak usia dini, remaja, hingga dewasa. Jadi, pengasuhan yang dilakukan orang tua itu tanpa henti gitu. Jadi, setiap anak itu tumbuh, kita harus memberikan pengasuhan gitu. Kemudian, bagaimana memberikan pengasuhan yang tepat untuk anak? Pengasuhan anak menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, pengasuhan yang diterapkan pada satu anak itu tidak selalu berhasil untuk anak lain. Mengapa? Mengapa demikian? Nah, karena pada prinsipnya semua anak itu unik, berbeda satu sama lain. Perbedaannya dapat disebabkan oleh usia, jenis kelamin, kemudian pola pengasuhan, dan latar belakang keluarga, kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan itu termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat. Ada temperamen atau gaya belajar, ataupun perbedaan lainnya. Nah, sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan hingga pasca persalinan, meskipun demikian, ada sejumlah prinsip yang dapat digunakan dalam pengasuhan untuk setiap anak pada setiap kesempatan. Nah, yang pertama itu prinsip pengasuhan untuk diri orang tua atau guru. Rasa cinta serta kasih sayang orang tua dan guru kepada anak itu selalu ada dan tidak pernah berkurang. Namun, yang terpenting dalam hubungan orang tua, guru, ataupun anak bukan hanya banyaknya cinta yang diberikan, tetapi bagaimana antara mereka saling menghargai dan mencintai dengan lebih baik. Ada beberapa prinsip pengasuhan yang bisa diterapkan orang tua dalam pengasuhan positif anak. Yang pertama, pahami setiap anak unik dan memiliki impian. Setiap anak itu unik. Mereka memiliki keunggulan yang berbeda, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Kepercayaan orang tua dan guru menjadi modal utama anak untuk percaya diri, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, modal inilah yang menjadi dasar bagi tercapainya cita-cita atau impian anak kelak. Untuk itu, orang tua dan guru harus percaya bahwa pada dasarnya anak itu mampu, bahkan sebelum anak membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia berhasil melakukan sesuatu. Nah, jadi setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku itu yang berbeda-beda. Misal, kita memiliki 2 orang anak. Nah, antara anak yang satu dan anak yang kedua itu pasti berbeda. Baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya, bahkan perilakunya itu sangat berbeda. Nah, untuk itu orang tua itu harus percaya bahwa anak itu tuh mampu melakukan sesuatu. Sebelum dia membuktikan kepada orang lain, anak itu sudah membuktikan kepada dirinya bahwa ia itu bisa. Kemudian yang kedua, selalu mencari cara. Nah, tantangan yang dihadapi orang tua dan guru pada tiap tahap perkembangan anak itu berbeda. Demikian juga dengan kondisi lingkungan memberikan pengaruh pada perubahan diri anak. Untuk itu dibutuhkan cara yang berbeda untuk setiap anak dalam melakukan pengasuhan. Misalnya, ketika anak belum masuk sekolah, penanaman disiplin dan komunikasi biasanya masih mudah dilakukan. Akan tetapi, ketika anak sudah dapat bersosialisasi, memiliki banyak teman, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah, perilaku anak itu mengalami perubahan. Maka, penerapan disiplin dan komunikasi perlu disesuaikan dengan perubahan perilaku anak. Orang tua dan guru harus mencari cara baru atau strategi yang tepat untuk menyikapi perubahan tersebut. Nah, yang ketiga ada terima anak apa adanya. Orang tua dan guru itu harus menerima anak apa adanya, baik ketika dia berbuat salah maupun benar. Nah, ketika anak mendapat penghargaan atau piala karena menang lomba, orang tua dan guru harus merasa bangga, bahagia, dan bersikap manis terhadap anak. Dan saat anak kalah dan salah, orang tua dan guru pun harus tetap bersikap wajar
tidak memberikan celaan, dan tidak mengendalikan amarah. Justru disinilah anak membutuhkan dukungan dan motivasi dari guru maupun orang tua untuk dapat meluruskan dan mendampingi dia untuk mengoreksi kesalahan dan berbuat lebih baik. Nah, selanjutnya, dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua dan guru itu harus terus belajar dalam memberikan dukungan kepada anak. Dorong anak untuk menjadi kembali apabila dia mengalami kegagalan dalam suatu kegiatan. Nah, yakinkan pada anak untuk terus mencoba dan tidak takut salah. Kesempatan kedua tidak pernah sia-sia. Selalu ada hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik serta diadaptasi. Seperti halnya ketika anak belajar berjalan, kemudian berapa kali dia akan terjatuh, pasti lama-kelamaan anak itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan orang tua dan orang lain. Kemudian bermain dan bergembira bersama. Interaksi yang hangat, penuh humor yang dilakukan orang tua dan guru kepada anak menjadi mengasihkan, menggembirakan, juga didambakan. Bila dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kehadiran dan keterlibatan orang tua itu dalam proses belajar anak itu harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna untuk semua, terutama anak. Selanjutnya yang kedua, ada prinsip pengasuhan untuk pengkondisian lingkungan. Nah, yang pertama itu ada lingkungan yang aman. Semua anak itu membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi proses tumbuh kembangnya. Untuk itu, orang tua dan guru harus memastikan bahwa lingkungan fisik anak bebas dari benda tajam, berbahaya, dan berada dalam jarak yang dapat dilihat dan diawasi. Jadi ketika anak itu sedang berproses belajar dan belajar dan bermain, itu harus kita awasi. Walaupun dari jarak jauh, setidaknya kita bisa melihat proses anak gitu. Nah, kemudian keamanan juga harus terjadi di lingkungan non-fisik anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan belajar anak bebas dari kekerasan, verbal, emosi, dan seksual. Kemudian, lingkungan yang nyaman, ramah, dan menyenangkan. Lingkungan yang nyaman dan ramah tercipta ketika guru dan orang tua itu ada ketika anak membutuhkan bantuan. Nah, dukungan dan perhatian. Saat guru atau orang tua memberikan perhatian dan pujian bagi perilaku anak yang baik, akan terasa bermakna gitu. Makna anak, maka anak akan melakukannya lagi gitu. Maka ketika kita memberikan perhatian dan pujian kepada anak, baik itu salah maupun benar, kita harus memberikan pujian. Semua itu ada plus minusnya. Jadi ketika anak diberikan kasih sayang, kemudian diberikan pujian, nah dia itu akan melakukannya terus menerus gitu. Nah, dengan demikian pertumbuhan anak itu akan menjadi tumbuh secara optimal. Selanjutnya, ada lingkungan yang melibatkan. Setiap anak harus dilibatkan dalam pengasuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pendapat, ide gagasan, dan cerita anak dalam banyak kesempatan. Pengasuhan yang melibatkan juga dapat dilakukan dengan menciptakan kesempatan yang menantang bagi anak untuk eksplorasi, menemukan dan mengembangkan gagasan dan keterampilan. Tentunya, kesempatan yang menantang tersebut disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan untuk anak. Pola asuh orang tua itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola asuh permisif, yang kedua, pola asuh otoriter, dan yang ketiga, pola asuh demokratif. Saya akan menjelaskan satu persatu penjelasan dari pola asuh tersebut. Yang pertama, pola asuh permisif. Nah, jadi pola asuh permisif ini dapat diartikan sebagai pola asuh yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, bahkan bimbingan pun kurang diberikan sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. Kebebasan diberikan penuh dan anak diizinkan untuk memberi putusan untuk dirinya sendiri. Anak berlaku sesuai dengan keinginannya tanpa adanya kontrol dari orang tua. Nah, jadi contohnya saja ketika anak
ingin main gadget, usia 4 tahun dia ingin main gadget, nah dia itu akan main gadget terus-terusan tanpa, jadi orang tuanya itu tidak pernah memberi batasan waktu kepada dia seberapa lama dia akan main gadget itu. Kemudian dia itu akan berperilaku seenaknya gitu terhadap orang lain maupun terhadap dirinya. Jadi dia itu akan melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa pengontrolan dari orang tua. Jadi dia itu dibebaskan saja, terserah dia mau ngapain. Nah kemudian dia itu tanpa bimbingan dari orang tua. Jadi, nah kemudian pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini yaitu ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi dan diancam akan dihukum. Nah, pola asuh otoriter ini dapat menimbulkan hilangnya kebebasan pada anak, kurangnya inisiatif dan aktivitasnya, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya. Nah, maksud dari pola asuh otoriter ini yaitu orang tua yang menerapkan aturan dan batasan kepada anak yang mutlak yang harus ditaati oleh anak, sehingga anak itu tidak diberi kesempatan untuk berpendapat dan tidak bisa diberikan untuk berbicara gitu. Nah, kemudian jika anak ini tidak menaati aturan dari orang tuanya, maka anak ini akan dihukum dan diancam, sehingga anak ini tidak memiliki kebebasan untuk berinisiatif, kreatif. Kemudian anak itu tidak bisa percaya diri gitu terhadap kemampuannya. Selanjutnya ada pola asuh demokratis. Nah, jadi pola asuh demokratis itu yaitu menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Nah, dengan bimbingan dan pengasuhan, pengertian antara anak dan orang tua, kemudian memberikan penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Nah, dalam pola asuh ini tumbuh rasa tanggung jawab pada anak, dan pada akhirnya anak mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Jadi antara pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratif, yang lebih baik dilakukan itu adalah pola asuh demokratif. Karena pola asuh demokratif ini yaitu tadi, karena anak itu diberi kebebasan, tapi kita itu harus mendampingi gitu. Adapun dampak yang keliru dan tips dalam pengasuhan positif ini. Yang pertama, sering menangis dan mudah tersinggung. Nah, setiap anak itu pasti pernah menangis. Setiap anak itu tentu pernah menangis. Nah, tetapi perhatikan frekuensi dan intensinya. Jika anak itu terus menangis dan meminta perhatian dan mengganggu dengan sengaja, bisa jadi menjadi salah satu tanda bahwa pola asuh dari orang tua itu yang kurang tepat. Nah, ada kemungkinan orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan dengan sentuhan atau kata-kata yang lembut. Kemudian, yang kedua, sering berbohong. Jika menemukan anak yang sering berbohong, nah bahkan tentang hal-hal kecil, kemungkinan besar orang tua telah berinteraksi atau bereaksi berlebihan kepada kesalahan sebelumnya. Hal ini menjadi kebiasaan yang fatal sehingga orang tua sebaiknya perlu berkaca mengenai respon terhadap perilakunya. Cobalah untuk tidak bereaksi hebat saat dirinya melakukan kesalahan. Sampaikan dengan cara yang baik bahwa kesalahan itu wajar terjadi gitu, tetapi menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memperbaikinya. Nah, yang ketiga ada self-esteem atau harga diri yang rendah. Nah, anak tidak percaya diri dan memiliki harga diri yang rendah itu mungkin karena orang tua itu memberikan nasihat lebih dari kata-kata yang memotivasi. Nah, di usia muda, anak-anak membutuhkan motivasi dari orang tua mereka dan dapat merasa putus asa jika itu tidak terjadi. Nah, jadi sebaiknya memberikan nasihat dan motivasi itu harus berjalan beriringan dengan intensitas yang sama. Yang keempat, sering ketakutan. Ketakutan yang berlebih pada anak tidak muncul dengan sendirinya.
Nah, seringnya hal ini terjadi karena orang tua terlalu bereaksi ketika anak menghadapi rintangan. Sudah menjadi naluri setiap ibu untuk melindungi. Namun, sesekali cobalah untuk membiarkan anak bertanggung jawab dan melewati rintangan tanpa bantuan orang lain. Kelima yaitu anak itu merasa iri hati. Nah, anak sering cemburu atau iri hati itu karena orang tua terus membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Nah, percayalah ayah dan bunda, setiap anak itu unik dengan kelebihan beserta kekurangannya. Jadi setiap anak itu unik gitu. Setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Sehingga orang tua sebaiknya tidak membandingkan dengan keberhasilan anak lain. Walau masih kecil, anak memiliki perasaan yang sensitif. Bahkan perilaku pengasuhan seperti ini akan diingat olehnya secara tidak langsung. Bisa jadi menjadi perilaku bahkan kepribadian ini hingga besar, hingga saat dia dewasa itu ada. Kemudian yang keenam ada tidak bisa bangkit dengan dirinya sendiri. Bila anak ketergantungan dan tidak bisa bangkit sendiri, mungkin memang ada perilaku pengasuhan yang kurang tepat. Nah, kondisi ini bisa terjadi khususnya bila orang tua pernah menegur dan memarahi anak di depan orang lain, termasuk saudara kandung dan temannya. Nah, jadi bila orang tua melihat ada perilaku anak yang salah, sebaiknya bicarakan baik-baik dan dengan empat mata gitu. Maksudnya dengan misalkan anak itu salah, saya sebagai ibu saya bicarakan kesalahan itu hanya berdua saja, tidak di depan teman-temannya, tidak di depan kakak kandungnya, tidak di depan sepupunya, maupun di depan orang yang lain gitu. Nah, yang ketujuh ada tidak berempati. Jika anak kurang memiliki empati terhadap orang lain dan kecenderungan memanipulasi orang lain tanpa perasaan bersalah, salah satunya disebabkan oleh pengasuhan yang kurang tepat. Nah, orang tua yang acuh tak acuh, sangat kaku dalam menerapkan aturan atau menerapkan pengasuhan otoriter, menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan pada kepribadian anak yang mungkin saja anak itu tidak menjadi psikopat atau perilaku kriminal saat dewasa. Nah, tidak akan pernah ada ya ayah bunda pola asuh yang sempurna, tetapi tentu menuju pola asuh yang baik agar anak ini cerdas dan beretika, merupakan harapan setiap orang tua. Mari sama-sama kita belajar menjadi orang tua yang bisa diteladani sikapnya oleh anak agar kelak ia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan. Nah, jadi di sini saya memiliki beberapa tips yang dapat dilakukan kita sebagai orang tua agar dapat memberikan pengasuhan yang positif. Yang pertama, menjalin komunikasi yang positif dengan anak. Yang kedua, berikan kepercayaan kepada anak karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki kompetensi atau kemampuan yang berbeda dan kompetensi ini akan berkembang ketika anak diberi kepercayaan. Kemudian yang ketiga, tidak membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kemudian orang tua dapat mengelola emosi dengan baik. Yang kelima, dekatkan diri anak kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengkondisian di keluarga. Kemudian, bangun rasa empati anak pada lingkungan dan orang sekitar. Nah, marilah ayah dan bunda kita sama-sama menerapkan pola asuh positif ini kepada anak kita. Nah, saya harap sepulang dari seminar parenting ini, ayah dan bunda bisa menerapkan tips dan trik yang sudah saya berikan tadi, diterapkan kepada anak, agar anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik, beretika, kemudian berakhlak mulia dan budi pekerti. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.